Buat yang pecinta cheese atau keju silakan merapat. Ini enak banget. Boleh diganti ya, kalau dagingnya nanti boleh diganti dengan daging ayam. Jadi jangan khawatir buat yang nggak punya daging sapi di rumah. Assalamualaikum sebelumnya, semoga dalam keadaan sehat semua. Kita langsung ke cara dan langkahnya. Pertama siapkan dulu yaitu 4 siung bawang putih. Silakan nanti dicincang halus atau cincang kasar semua bawang putihnya. Berikutnya silakan disisihkan. Selanjutnya siapkan juga, nah di sini pakainya yaitu bawang bombay karena ukurannya agak kecil. Jadi di sini Uni pakainya 2 bonggol bawang bombay. Yang punya bonggolnya yang lebih besar boleh pakai 1 aja. Nanti dipotong-potong seperti ini semuanya. Lalu selanjutnya siapkan juga yaitu 1 buah tomat merah ya. Nanti tomatnya silakan dipotong dadu juga kecil-kecil. Atau yang mau pakai chopper sebenarnya bisa aja, cuma sebaiknya jangan digabung dulu semuanya. Nanti karena bawang putihnya terlebih dahulu yang dipergunakan. Lalu kemudian siapkan, nah di sini Uni pakai daging sapi yang udah di-chopper, atau yang nggak punya chopper boleh nanti dicincang pakai pisau, dihaluskan pakai pisau, atau yang nggak mau daging sapi boleh ganti dengan daging ayam. Ini beratnya 150 gram. Lalu nanti pertama tumis dulu bawang putih, ini boleh menggunakan minyak biasa atau olive oil atau pakai butter juga bisa. Nanti setelah wangi, tidak perlu sampai kuning kecoklatan, tambahkan yaitu daging yang udah kita giling tadi. Atau pakai daging ayam silakan juga ya, dihaluskan juga daging ayamnya yang menggunakan chopper atau dicincang pakai pisau. Nanti biarkan sampai berubah warna, setelah itu silakan ditambahkan yaitu bawang bombay dan juga tomat. Nanti masak lagi ya. Jangan lupa ditambahkan di sini yaitu lada bubuk secukupnya aja, lalu tambahkan juga garam secukupnya. Nanti diaduk semua sampai nanti sedikit mengeluarkan air ya dari ininya, dari tomat dan juga dari daging yang kita gunakan. Lalu tambahkan di sini yaitu saus tomatnya. Saus tomatnya kurang lebih 10 sampai 15 sendok makan. Karena ini emang butuhnya saus tomat yang banyak. Boleh aja yang dibeli itu yang apa jenis saus apa tuh yang udah ready itu, tapi menurut Uni jauh lebih enak yang kita racik seperti ini sendiri. Nanti boleh yang mau pakai saus sambal, ini menyesuaikan dengan selera. Buat anak-anak silakan nanti teman-teman skip aja untuk saus sambalnya, ini option aja. Nanti dikira-kira aja kalau merasa ada yang kurang, misalnya teman-teman boleh tambahkan lagi saus tomatnya atau saus sambalnya. Jangan lupa tambahkan air juga di sini agar nanti matangnya lebih sempurna dan bumbu semua lebih gampang menyatunya juga. Buat yang punya parsley silakan tambahkan, atau yang nggak punya silakan di skip aja untuk parsleynya karena ini option aja. Lalu diaduk semua. Jangan lupa nanti ditambahkan juga di sini yaitu sedikit aja gula pasir kurang lebih 1 sendok makan. Lalu nanti ditutup ini, biarkan dulu nanti sampai mengental ya. Jadi air yang kita tambahkan tadi udah menyusut. Nanti dicek aja koreksi rasa di sini, pastikan semuanya sudah pas. Nanti jika udah pas silakan dimatikan api dan sisihkan. Berikutnya kita akan bikin saus putihnya. Yaitu untuk saus putihnya tuangkan ke dalam wajan yaitu 1 kotak susu yang Uni pakai UHT, lalu tambahkan juga keju. Keju ini boleh pakai yang melted atau yang keju yang biasa. Yang Uni pakai Kraft yang meltnya. Jadi buat yang nggak punya boleh pakai yang keju Kraft yang biasa. Ini takarannya setengah kotak itu ya. Lalu tambahkan juga lada bubuk dan juga pala bubuk. Ini selera masing-masing aja untuk takaran yang bubuknya. Lalu tambahkan 1 sendok makan yaitu tepung terigu. Yang dipakai tepung terigu protein sedang. Nanti diaduk dulu, setelah itu hidupkan api. Gunakan api kecil selama proses memasaknya. Sambil terus teman-teman aduk sampai nanti mengental seperti ini ya. Kalau udah mengental silakan matikan apinya segera. Lalu siapkan loyang. Ini loyangnya yang Uni pakai ini kurang lebih tingginya 10 atau 8 cm gitu. Nanti ditaburi, maksudnya ditambahkan dulu yaitu saus putihnya di paling bawah, lalu di atasnya tambahkan yaitu saus dagingnya ini.
yang ada daging yang kita tumis tadi. Ini pakai tipis-tipis saja ya, jangan terlalu banyak biar nanti tiap lapisan itu terlihat. Lalu tambahkan lasanya di sini. Lasanyanya boleh merek apa aja, menyesuaikan dengan stok aja. Nanti lakukan ini sampai penuh ya. Berikut tambahkan lagi saus putih, lalu saus merahnya, dan juga lasanyanya. Begitu terus sampai penuh. Jadi ini untuk loyang yang digunakan ini bisa pakai kurang lebih untuk 4-5 porsi yang makan, karena ini dibagi 4 atau 5 itu udah kenyang banget. Jadi kalau buat teman-teman buat makan sendiri bisa dikira-kira ya berapa yang diperlukan. Nanti udah penuh seperti ini, di atasnya terakhir saus yang merah ini yang ada daging, tambahkan yaitu keju mozzarella. Jangan terlalu penuh ya sampai ke atas banget, nanti melimpah. Jadi bisa dikira-kira, sisakan kurang lebih 1,5 cm dari atas. Nanti kejunya boleh berapa aja yang menurut teman-teman suka. Makin enak kalau banyak keju mozzarella, itu makin enak. Lalu tutup dengan aluminium foil. Lalu selanjutnya ini dipanggang kurang lebih 20 sampai 25 menit tergantung oven masing-masing. Ini yang Uni pakai suhunya 250 derajat. Nanti kalau udah dirasa cukup, ini patokannya lasanyanya udah lembut ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Lalu taburi jika punya, tambahkan oregano atau seledri yang dipotong-potong, atau tanpa itu pun nggak masalah sebenarnya. Ini option aja. Segera setelah itu ini langsung dimakan enaknya ya, yang masih panas begini. Dipotong aja dan teman-teman bisa lihat ini terlihat lapis-lapisannya, karena setiap lapis itu nggak terlalu banyak, jadi bagus pas kita makan nantinya. Silahkan dicoba di rumah, ini resepnya enak banget. Menurut Uni malah ini kalau kita bikin sendiri itu jauh lebih enak sausnya dibanding yang ada di luar, karena yang di luar itu lebih asem. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.